Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainazra Sidadolog dengan NIM 12130300107 akan menjabarkan materi tentang tauhid. Yang pertama ialah hakikat iman wa samratuh. Iman ialah ajaran Islam yang dibagi menjadi 3 pokok, yaitu akidah yang mempelajari tentang iman itu sendiri, akhlak yang mempelajari tentang perilaku atau etika manusia, sedangkan syariah ialah hukum yang terlahir dari perkataan dan perbuatan manusia itu sendiri. Definisi iman secara etimologi ialah percaya, sedangkan secara terminologi, pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan. Iman dengan perbuatan. Iman dimaknai iktikaf, yaitu membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Dengan iman, kita dapat percaya dengan segenap hati kita. Hakikat iman. Tasydid adalah lawan dari kata kafir, yaitu menolak atau mempercayainya. Iltizam amal adalah melaksanakan sebuah perbuatan dengan mengimani segala perintah dan larangan dari Allah. Sifat iman. Abstrak. Kita tidak dapat mengukur atau mengetahui suatu sifat keimanan seseorang, karena iman itu hanya individu yang tahu. Fluktuatif, sifat iman yang berubah atau naik turun. Bertingkat adalah individu satu dengan individu lainnya pasti memiliki sifat iman dengan tingkatan yang berbeda. Ini dapat berdampak apabila kita semakin tinggi iman kita, maka sampai kapanpun tidak akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila iman kita lemah, maka akan sangat rentan untuk jauh dari tingkat keimanan kita. Setelahnya ialah cabang iman. Yang pertama kita harus mengimani 6 rukun iman, lalu yaumul ba'ats, hidup kedua setelah mati, lalu yaumul mahsyar, hari berkumpul, kemudian surga tempat orang mukmin dan neraka tempat orang kafir. Lalu mencintai Allah beserta Rasulnya, mencintai orang tua, kemudian memiliki rasa takut terhadap Allah, tawakal, menuntut ilmu, qanaah, dan lainnya. Perusak iman ialah syirik, sihir, memakan harta riba, membunuh, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang, atau jihad. Yang terakhir ialah qazab. Jadi, iman merupakan salah satu ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang paling fundamental dan paling utama harus dipercayai. Iman diyakini seluruh umat Islam memiliki 3 aspek, yaitu pembenaran dengan segenap hati, pengakuan dengan lisan, dan pembuktian dengan perbuatan kita sendiri. Setiap manusia harus memiliki iman, karena iman adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan seorang umat muslim. Yang kedua, rukun iman. Iman kepada Allah ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta alam yang maha mengatur, mengurus segala sesuatu di dalamnya, memberi rezeki, dan memiliki nama-nama agung dan sifat-sifat yang paling sempurna. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang hak, dialah yang berhak menerima semua ibadah secara lahir dan batin. Berbicara iman kepada Allah ada hubungannya dengan urgensi tauhid yang menandakan bahwa tauhid adalah yang pertama dan terakhir, lahir dan batin, lalu inti dari agama Islam. Yang kedua, iman kepada malaikat. Meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Allah jadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya dan tidak pernah membangkang atas apa yang diperintahkannya. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun ketiga dari rukun iman. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa kebenaran yang nyata, dan Dia turunkan bersama mereka kitab-kitab sebagai rahmat bagi hambanya dan sekaligus sebagai petunjuk bagi seluruh umat muslim di dunia. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mempunyai rasul-rasul, mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Barang siapa yang mengikuti mereka maka akan mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang mengingkarinya maka akan tersesat. Mereka para rasul sudah menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada kita secara jelas. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Meyakini bahwa akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur untuk kemudian terjadinya hari kiamat, dan selanjutnya adalah hari kebangkitan. Yang keenam adalah iman kepada takdir. Takdir adalah ketentuan Allah untuk seluruh yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Beriman kepada ilmu Allah yang azali yang meliputi segala sesuatu. Kedua, beriman kepada penulisan Allah atas takdir di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kepada kehendak yang pasti terlaksana dan kuasanya menyeluruh. Dan beriman bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Jadi, beriman kepada Allah ialah kewajiban bagi setiap muslim. Seorang muslim haruslah memiliki iman kepada hal-hal yang di atas. Beriman adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Dari awal beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir. Dari ketiga, naik turunnya iman. Iman adalah suatu keyakinan atau satu keteguhan hati yang hak akan rukun-rukun iman yang kita ketahui. Iman yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang ditetapkan dan dilakukan oleh perbuatan kemudian dimantapkan oleh hati. Tingkat keimanan. As-sabiq bil khairat adalah tingkat keimanan yang paling utama atau yang paling tinggi, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada hal-hal yang sangat baik. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang kedua ialah al-mustaqsid, antara baik dan buruk seimbang, tidak memiliki kecenderungan terhadap sesuatu atau bisa disebut plan, bisa besok berbuat baik, bisa besok lagi tidak. Dan tingkat keimanan ini tidak bisa menjamin seseorang tersebut sebagai seorang yang beriman, karena keseimbangan antara turun dan naiknya iman tidak dapat bisa dijelaskan karena akan dapat berganti seiring berjalannya waktu. Zolim li nafsi
ialah cenderung kepada keburukan dan tidak melakukan kebaikan, di mana tingkat keimanan ini yang paling rendah. Bukti tingkat keimanan dapat naik dan turun berdasarkan kepada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Sebab-sebab bertambahnya iman ialah mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat, berzikir mengingat Allah sebagai pencipta dan penguasa bumi, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai sesuatu, dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab berkurangnya iman ada 2 faktor. Dari segi internal yaitu kebodohan, lalai, maksiat, nafsu. Sedangkan dari segi faktor eksternal yaitu syaitan, dunia atau fitnah, lingkungan atau pergaulan. Jadi, tingkatan iman terbagi 3, yaitu yang saya jelaskan pada sebelumnya dari urutan yang paling tinggi sampai paling rendah. Bukti-bukti iman juga kita dapatkan dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' seperti yang saya katakan, di mana iman dapat naik turun tergantung dari diri seorang tersebut. Apakah ada sebab-sebab yang menyebabkan iman seorang tersebut naik, atau apakah ada faktor yang menyebabkan iman orang tersebut turun. Materi keempat ialah syahadat tauhid. Syahadatain ialah 2 kalimat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat la ilaha illallah beriktikad dan berikrar bahwa tidak ada yang patut disembah dan menerima ibadah kecuali Allah. Setiap yang disembah baik hak maupun batil ialah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah, dan hal ini tercantum dalam tauhid rububiyah. Sedangkan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah secara Latin, Muhammad ialah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira serta larangan atau peringatan. Konsekuensinya ialah taat kepada ucapannya dan menjauhi larangannya. Rukun syahadat ialah an-nafyu atau peniadaan, membatalkan yang syirik tanpa sekutu apapun dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-isbat atau penetapan yang menetapkan bahwa tiada yang berhak dan patut disembah selain Allah dan mewajibkan pengamalannya sesuai konsekuensi. Yang ketiga, sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembatalan ialah sesuatu yang fatal serta memiliki potensi yang kuat untuk membatalkan syahadah ialah syirik, perbuatan menyekutukan atau menganggap ada Tuhan selain Allah. Sesuai firman Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Sihir, perbuatan yang mendekati syirik, mengakui bahwa adanya kekuatan yang dapat diandalkan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat la ilaha illallah, ilmu yang meniadakan kebodohan, yakin dan meniadakan keraguan, menerima yang meniadakan penolakan, patuh yang meniadakan meninggalkan, ikhlas yang meniadakan syirik, jujur yang meniadakan dusta, dan kecintaan yang meniadakan kebencian. Syarat Muhammad Rasulullah ialah menaatinya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan dari hal-hal bid'ah dan baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa syahadah adalah suatu kesaksian yang bersih keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang paling berhak disembah dan mempercayai bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Jika seseorang hamba mempercayai adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukannya serta mempercayai sihir-sihir, maka hal tersebut dapat membatalkan syahadah dan kesaksiannya terhadap Allah sebagai zat pencipta. Dengan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, setiap umatnya haruslah menaatinya, mengikuti segala tindakannya, dan menjauhi hingga meninggalkan apa yang dilarangnya. Untuk materi yang kelima ialah wasail asyirik. Syirik secara etimologi adalah persekutuan atau menganggap yang satu dengan yang lainnya. Syirik secara terminologi menjadikan Allah sebagai tandingan atau sekutu di mana memiliki kekuatan, kekuasaan, keesaan, dan dianggap patut disembah selain Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Bentuk-bentuk syirik. 1. Syirku fi uluhiyah, menyekutukan Allah dalam hal ibadah atau menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Syirik ini bahkan jarang disadari, di mana sering kebanyakan orang tidak menyebut atas nama Allah dalam ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. 2. Syirku fi rububiyah, yang mengakui adanya selain Allah, yang melakukan perbuatan dengan pandangan lain ialah menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal rububiyah, seperti percaya akan adanya Tuhan selain Allah atau menganggap adanya kekuatan dan kekuasaan lain selain milik Allah. Yang ketiga ialah syirku fi asma wa sifat, di mana menjadikan sekutu bagi Allah baik dalam salah satu namanya maupun sifatnya. Seperti salah satu sifat Allah di mana Allah itu ada, lalu menafikan Allah tidak ada dalam perbuatan syirik dan berbuat maksiat dengan berpikir dan percaya bahwa tiada satu pun yang melihat atau mengetahui termasuk Allah adalah suatu perbuatan syirik. Seperti dalil dan yang Allah katakan dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir, yang artinya tidak ada zat yang dapat merupainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Syirik merupakan dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni Allah. Syirik ialah percaya akan adanya Tuhan selain Allah. Akan tetapi tidak semua bentuk syirik tentang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, melainkan juga dengan 3 hal, yaitu menyekutukan Allah dalam hal peribadahan dengan tidak mengatasnamakan Allah dalam beribadah, atau menyekutukan Allah dengan percaya ada yang mampu melakukan perbuatannya seperti mendatangi seorang dukun atau peramal dengan percaya kekuatan serta perkataannya, atau menyekutukan Allah dengan tidak mempercayai serta mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Banyak orang terkadang sulit atau terlena dalam memahami arti kata syirik yang seutuhnya. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam menelaah syirik. Seperti kata seorang sahabat, di mana ia bertanya kepada Rasulullah kebanyakan tentang keburukan, karena ia takut hal-hal yang berbau tentang keburukan terus menerus menimpanya. Itulah yang membuat dia selalu bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal keburukan apa-apa saja yang menjadi bagian dari hal-hal yang buruk. Yang keenam ialah materi ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dalam mengenal Allah ialah suatu kebutuhan bagi setiap insan. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ketika pencari jati diri manusia telah sampai, maka ia akan menemukan siapa yang menciptakannya dan akan mengenal siapa Tuhannya. Muslim yang benar ialah yang mengenal dan bersaksi bahwa Allah satu-satunya zat yang patut dan berhak disembah. Di mana seperti makna dalam syahadatain, Allah tidak menciptakan manusia semata-mata agar beribadah kepadanya seperti makhluk lainnya. Pada Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 26, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'rifatullah juga berarti mengenal betul siapa Allah dan mengetahui apa hak dan kewajiban yang bisa kita terima dari Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan mendatangi sekelompok ahli kitab, maka hendaklah perkara pertama yang kau suruhkan ialah beribadah kepada Allah jika telah mengenal Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban ma'rifatullah yang pertama ialah ma'rifatullah fi uluhiyah, mengenal Allah dengan memahami perintah yang diberikan kepada manusia selaku umatnya dan menjauhi larangannya. Kedua, ma'rifatullah fi rububiyah, mengenal Allah melalui fenomena-fenomena atau renungan ayat-ayat Al-Quran atas kekuasaan Allah, seperti proses penciptaan matahari, langit, bumi, dan sebagainya. Ketiga, ma'rifatullah fi asma wa sifat, mengenal sifat-sifat atau nama-nama Allah seperti namanya yang maha kuasa dan maha penyayang, lalu sifatnya yang ada, kekal, dan sebagainya. Jadi ma'rifatullah ini adalah suatu tahap sebagai pengenalan Allah secara lugas dan menyeluruh. Setiap bertambahnya pengenalan hamba terhadap Allah, maka semakin sempurnalah ibadahnya sehingga timbul rasa optimis dalam meningkatkan nilai ibadah. Kesaksian bahwa Allah satu-satunya yang patut disembah adalah salah satu dalam hal mengenal Allah. Mengenal Allah terbagi menjadi 3 kewajiban, yaitu dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan renungan atas kekuasaan dan ciptaannya, dan dengan mengetahui dan meresapi makna dalam setiap nama-nama dan sifatnya. Selanjutnya ialah materi ketujuh sebagai materi terakhir tentang iman, ilmu, dan amal. Makna integrasi secara etimologi utuh dan menyeluruh. Secara terminologi ialah pembaluran beberapa aspek sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Ilmu ialah pengetahuan sistematis yang dapat memiliki aspek ontologi atau dapat didefinisikan atau diartikan, epistemologi atau penelitian, dan aksiologi atau kegunaan. Amal ialah perbuatan manusia yang utuh. Iman tanpa ilmu akan terjadi tingkatan fanatik dan merasa benar sendiri. Iman tanpa amal akan menjadi sia-sia karena tidak ada ibadah di dalamnya seperti nilai tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kemudian, ilmu tanpa iman akan menjadi kesombongan atau kezaliman. Ilmu tanpa amal akan menjadi perbuatan tanpa guna. Sedangkan amal tanpa iman akan tertolak karena tidak ada tuntunan dan tujuan oleh siapa amal tersebut dikerjakan. Jika kepada selain Allah, maka terjadilah syirik atau menyekutukan Allah. Lalu, amal tanpa ilmu adalah suatu bentuk yang tidak akan pernah benar-benar dan selalu terlihat salah. Sebagai manusia, tugas kita hanya mempelajari potensi diri, lalu mengintegrasi atau meningkatkan 3 aspek tersebut, yaitu iman, ilmu, dan amal, sehingga kita dapat tampil sebagai pribadi kokoh dan tangguh dalam lingkungan masyarakat kita. Jadi, 3 aspek seperti iman, ilmu, amal adalah sesuatu yang selalu bersanding di mana tidak ada yang dapat mendahului satu sama lain. Ketiga aspek ini harus memiliki nilai yang sama rata, selalu berdampingan. Jika tidak ada, maka akan timbul sesuatu yang tidak akan ada sepantasnya, seperti ilmu tanpa iman yang akan menjadi kesombongan. Hal itu yang menjadi tolak ukur sehingga mereka harus memiliki nilai yang sama dan seimbang. Sebagai makhluk yang menjalankan, kita wajib bisa meningkatkan kualitas ketiga aspek tersebut dengan kesetaraan, agar kehidupan yang kita jalankan dapat terarah dan terkontrol sehingga kita dapat menjadi unggul dengan pribadi yang tangguh dan sukses mengendalikan iman, ilmu, dan amal yang ada pada diri kita. Dengan berakhirnya materi yang saya jabarkan, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.